Dia memutar kunci, dan lubang kunci itu ikut bergerak, membuka pintu besi setebal 25 cm. Di sini adalah ruangan yang menjadi pusat dari sebuah perumahan. Melewati beberapa kaca di dalamnya, bisa langsung melihat semua kondisi di luar. Meski bermain petasan di dalamnya, bunyinya tidak akan terdengar sampai keluar. Ruangan itu, yang bahkan tidak diketahui keberadaannya oleh sang pemilik rumah, akhirnya ditemukan oleh Amy. Demi menguji kesetiaan Mike, ia berencana untuk mengusili suaminya itu. Setelah menyalakan rekaman video, ia pun tertawa lepas. Ekspresinya pun mulai serius. Ia memberitahu pacarnya bahwa ia ingin putus dengannya. Setelah merapikan koper, dia mengunci diri di ruangan misterius tadi. Hari pertama, ia melihat suaminya pulang dengan ekspresi sangat tercengang. Si gadis sangat puas melihat ekspresi suaminya yang menyedihkan. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk mengakhiri eksperimen ini. Suaminya memang masih setia terhadap dirinya. Ia membuka tas, berniat untuk memberi pacarnya kejutan. Namun kuncinya hilang. Tiba-tiba ia teringat ketika terburu-buru membawa tas. Mungkin saja kunci itu tertinggal di luar. Ia pun langsung berdiri dan teriak memanggil pacarnya. Namun seberapa kencang Amy memanggil suaminya yang ada di luar, sama sekali tidak bisa mendengarnya. Suaminya masih di sana dengan raut muka yang galau. Amy pun mengambil handphone, namun tidak ada sinyal. Kemudian mengambil kunci ruangan lain, mencoba memutar gembok pintu itu. Tetap saja tidak berguna. Ia menggeledah semua barang yang ada di dalam sana, mengambil sebuah kursi, lalu memukulnya ke kaca dengan keras. Namun tidak ada respon dari luar. Jendela kaca itu, tebalnya 2 meter. Tenaga Amy, tentu saja tidak bisa memecahkannya. Malam hari, ia melihat pacarnya telah pulang. Duduk di atas kasur dengan ekspresi yang sangat galau. Dari mulutnya terdengar kalimat, "Aku cinta kamu." Amy sadar, perbuatannya ini sangatlah bodoh. Hari kedua, suaminya memutuskan untuk melapor pada polisi. Dan ia memiliki bukti berupa video kemarin. Namun sang polisi tidak bisa menyelidiki kasus ini. Hanya berdasarkan bukti yang dikasih olehnya. Di dalam ruangan rahasia itu, Amy menemukan sebuah seragam militer dan sebuah buku harian. Jauh-jauh hari sebelumnya, ruangan ini adalah tempat tinggal seorang prajurit yang kala itu sedang berlindung diri. Amy pun teringat akan adegan kabur dari penjara di acara TV. Ia pun menggunakan sendok, mulai mengais dan mengeruk tembok. Beruntung di sana masih ada beberapa makanan kaleng walau sudah basi, dan air sungai yang sudah tercemar. Setidaknya untuk jangka pendek, ia tidak akan mati kelaparan. Namun efek jangka panjangnya, bakteri mulai merasuki tubuhnya. Sama saja, ia bisa meninggal. Setiap hari melihat ekspresi pasrah dari sang suami, Amy sangat tidak tega. Namun ia tidak bisa menghibur sang suami. Meski jarak mereka berdekatan, ia menendang pipa sekuat tenaga. Mulai muncul riak air di wastafel. Suaminya dari luar, hanya diam mematung seperti sebatang pohon. Lalu mulai mencuci muka. Amy mengambil sebatang besi dan memukul pipa itu dengan keras. Riak air bertambah besar. Amy berteriak keras meminta pertolongan. Suaminya tetap tidak mendengar, sebab di luar terdengar gemuruh petir yang sangat berisik. Setelah mengetuk belasan menit, ia melihat sang suami berjalan menuju kamar. Tidak ada sedikit pun ide yang ia dapatkan. Ia hanya bisa lanjut mengais tembok beton itu. Sebulan pun berlalu, sendok itu sedikit lagi akan patah. Sedangkan di tembok itu hanya terbentuk lubang seukuran telapak tangan saja. Lampu mulai berkedip-kedip. Ternyata ini tidak semudah adegan di acara TV tadi. Amy mencoba memutar generator, namun malah rusak. Suatu hari setelah 2 bulan berlalu, tak disangka bahwa suaminya membawa pulang seorang wanita cantik ke rumahnya. Dari dalam, Amy memperhatikan semua gerak-gerik mereka. Dirinya sungguh tidak bisa berbuat apa-apa. Ia sangat gusar, sangat marah. Airnya mulai mengalir di saat yang bersamaan. Ia tak habis pikir, eksperimen sederhana ini
berhasil meluluhlantahkan hubungannya dengan suami dan rumah tangga ini. Ia pun dari dalam melihat dan mendengar suaminya dengan perempuan lain bercumbu di atas ranjang, sedangkan dirinya tak mampu berbuat apapun. Hari kedua, dari jendela, ia melihat wanita di hadapannya, memiliki tubuh dan penampilan yang berbeda dengannya. Dari luar, saat wanita itu sedang menggosok gigi, Amy berteriak di depan wastafel, melampiaskan semua amarahnya. Wanita itu seperti mendengar teriakan minta tolong dari Amy. Ia pun berteriak sekali lagi, mencoba terus-menerus. Namun wanita itu tidak mendengar dan mulai menyikat giginya. Sudah jelas, ia tidak mungkin mendengarnya. Mungkin ini hanya intuisi darinya, tidak lebih dari itu. Tengah malam, Amy bersandar di pojokan, menangis sendirian, sembari melihat fotonya dengan sang suami. Dari speaker, tidak hentinya ia mendengar suara dua orang yang sedang bermesraan. Saat itu juga, Amy melanjutkan penggaliannya selama 2 minggu lebih. Namun penggaliannya terhalang oleh sebuah pelat besi. Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Di dalam ruangan itu, ia juga bisa mengendalikan suhu air dari shower di luar. Setelah membuat si wanita kepanasan beberapa kali, Amy pun tertawa dari dalam. Namun apa gunanya semua ini? Setiap hari, ia melihat si wanita dengan leluasanya tertawa dari luar. Beberapa saat kemudian, wanita itu menemukan kunci dari ruang misteri ini. Amy sangat berharap wanita itu bisa sadar bahwa itu adalah kunci untuk membuka ruang misteri di hadapannya. Namun nampaknya ia tidak tahu. Ia mengira itu adalah sebuah kalung dan memakainya di leher. Tak ada yang tahu berapa banyak tenaga yang sudah dikeluarkan oleh Amy. Pagi hari berikutnya, Amy melihat wanita itu sedang mengisi air. Ia mengambil batang besi itu lagi, lalu memukul pipa dengan keras. Muncullah gelombang dari wastafel. Melihat air yang bergetar-getar sendiri, wanita itu terkejut, langsung kabur. Tiba-tiba ia merasakan suatu hal. Mulutnya berkata, "Mulai." Amy terus mengetuk sekuat tenaga. Wanita itu bilang berhenti. Amy pun menghentikan ketukannya. Kemudian wanita itu teringat akan almarhum ayahnya. Namun ia kembali melihat wastafel. Dan hasilnya, riak air di wastafel itu berhenti. Ia kemudian teringat istri dari kekasihnya sekarang, yang menghilang 2 bulan lalu. Ia pun bertanya, sementara Amy terus mengetuk dengan sekuat tenaga. Wanita bodoh ini akhirnya berhasil menebak dengan benar. Wanita itu bertanya, "Apa kau telah meninggal?" Amy pun menjawab, namun sepertinya sia-sia saja. Wanita itu lanjut bertanya, "Apa kau terkurung?" Riak air mulai bergemuruh. Wanita itu berniat mengambil cermin. Namun kaca itu tidak bisa terangkat. Ia pun melihat anjing menggaruk-garuk tembok dari luar. Lalu mulai mencari-cari, dan mencoba membuka lemari. Di belakang buku-buku, ia menemukan sebuah lubang kunci. Ia mengambil kunci yang tergantung di lehernya. Setelah memasukkannya ke lubang, wanita itu tiba-tiba menghentikan aksinya. Apa yang ada di pikirannya membuat Amy sangat gusar. Wanita itu kembali ke wastafel. Dalam diam menatap dirinya sendiri. Setelah air di wastafel itu mengering, suaminya pulang. Ia berusaha sekuat mungkin untuk tetap tenang. Setelah mencium kekasihnya, ia melihat dirinya sendiri yang ada di cermin. Seperti bisa merasakan ekspresi orang yang ada di baliknya. Namun dari dalam, perasaan Amy tidak pernah tenang. Ia tahu bahwa wanita ini sudah terpikat oleh kebaikan dan harta si suami. Hari berikutnya, wanita ini malah memenuhi sekitar lubang kunci dengan bajunya, menutupnya, untuk mencegah agar orang lain menemukan lubang kunci tersebut. Ia berniat untuk mengurung Amy di dalam selamanya. Ia tahu betul, jika Amy keluar, maka di rumah ini, dirinya sudah tidak punya kedudukan lagi. Beberapa waktu pun berlalu. Wanita itu ingin melihat Amy. Apakah sudah meninggal di dalam? Ia pun berteriak di depan cermin. Namun tidak ada orang yang merespon. Ia membuka keran air, menggunakan embun yang menempel, menulis di atas kaca, "Apakah kau baik-baik saja?"
Masih saja tidak ada tanggapan. Wanita itu mengambil kunci, memutar gembok, dengan hati-hati membuka pintu ruangan itu. Setelah masuk, bau tajam langsung menusuk hidungnya. Ruangan di sini sangatlah kecil, hanya beberapa meter persegi saja. Di atas ranjang, wanita itu melihat Amy. Ketika ia ingin memastikan apakah Amy telah meninggal, tiba-tiba mata Amy terbuka lebar. Ia pun langsung menghajar wanita itu hingga pingsan. Kemudian mengambil kunci dan pergi meninggalkan ruangan tersebut. Lalu menguncinya rapat-rapat. Ia melihat wajahnya yang pucat pasi. Lalu ia berjalan ke ruang keluarga. Melihat cahaya mentari yang telah lama tidak menyapa wajahnya, ia pun tahu bahwa rumah tangganya sekarang sudah tidak mengakui keberadaannya lagi. Di saat yang bersamaan, suaminya tiba di rumah. Anjingnya menggonggong, membawa sang suami ke kamar tidur. Ia pun menemukan sebuah kunci yang sangat tua. Di atas cermin, terpampang sebuah foto dirinya dengan mantan istrinya. Ia pun tercengang. Kekasihnya saat ini telah hilang. Dan jejak dari mantan istrinya itu juga telah tiada. Apakah memang ada yang aneh dari rumah ini? Saat itu, Amy termangu di pinggir laut. Ia seperti terlahir kembali. Dan wanita yang berada di ruangan misterius itu. Akhirnya siuman. Film berakhir sampai di sini. Saya percaya, wanita baik seperti Amy ini, beberapa saat kemudian, akan pergi menolong wanita itu. Film ini membuat kita sadar akan satu hal. Sebagian besar wanita, merupakan makhluk yang ingin mencari masalah. Ketika kau memberi makan mereka hingga kenyang, maka reaksinya akan jauh di luar ekspektasi ketimbang jika memberinya pada pria. Aku adalah si pintar. Cerita berikutnya akan